Hai semuanya, kadang yang bikin hidup terasa berat bukan kenyataannya, tapi harapan yang terlalu tinggi di kepala. Kita semua pernah ada di titik itu, berharap sesuatu berjalan sesuai rencana, berharap orang lain bertindak seperti yang kita inginkan, berharap hidup terasa adil dan sesuai skenario, tapi realitasnya sering berbeda. Dan disitulah kekecewaan mulai muncul. Pertanyaannya bukan lagi kenapa hidup begini, tapi kenapa kita terus berharap hidup harus sesuai keinginan kita. Di titik ini, ada satu cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Hidup tanpa ekspektasi, atau lebih tepatnya, mengelola ekspektasi dengan cara yang lebih realistis dan sehat. Ini bukan tentang jadi orang dingin atau tidak punya harapan sama sekali, tapi tentang memahami batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita semua tumbuh dengan cerita bahwa jika kita berusaha, maka hasil akan mengikuti. Tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena ada banyak hal di luar kendali kita. Kita bisa belajar keras, tapi tidak menjamin hasil ujian sempurna. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tapi tidak menjamin cinta itu akan dibalas. Kita bisa bekerja sebaik mungkin, tapi tidak menjamin penghargaan datang. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan, disitulah rasa kecewa muncul. Dan seringkali, yang menyakitkan bukan kejadian itu sendiri, tapi benturan antara harapan dan realitas. Masalahnya, kita sering tidak sadar bahwa ekspektasi itu diam-diam kita ciptakan sendiri. Kita membangun skenario di kepala, seolah-olah itu pasti terjadi. Kita membayangkan bagaimana orang lain harus bersikap, bagaimana hasil harus sesuai keinginan, bagaimana hidup harus berjalan mulus. Padahal, semua itu hanya asumsi. Dan ketika asumsi itu tidak terpenuhi, kita merasa dikhianati oleh realitas. Padahal, realitas tidak pernah berjanji apa-apa. Hidup tanpa ekspektasi bukan berarti hidup tanpa arah. Ini bukan tentang berhenti berharap, tapi tentang tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil yang tidak pasti. Kita tetap boleh punya tujuan, tetap boleh berusaha, tetap boleh bermimpi. Tapi bedanya, kita tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Kita belajar menerima bahwa apapun hasilnya, kita tetap bisa tenang. Banyak orang mengira bahwa cara menghindari kekecewaan adalah dengan menurunkan standar atau berhenti peduli. Padahal itu justru bentuk pelarian. Hidup tanpa ekspektasi bukan berarti jadi apatis, tapi justru menjadi lebih sadar. Sadar bahwa hidup tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Sadar bahwa orang lain punya pikiran dan pilihan sendiri. Sadar bahwa hasil tidak selalu sebanding dengan usaha. Ketika kita mulai memahami ini, sesuatu berubah dalam cara kita melihat dunia. Kita tidak lagi mudah tersinggung hanya karena orang lain tidak bertindak sesuai harapan. Kita tidak lagi hancur hanya karena hasil tidak sesuai rencana. Kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih. Misalnya, dalam hubungan dengan orang lain. Banyak konflik terjadi bukan karena masalah besar, tapi karena ekspektasi kecil yang tidak terpenuhi. Kita berharap orang lain mengerti tanpa kita jelaskan. Kita berharap mereka memperlakukan kita dengan cara tertentu. Kita berharap mereka berubah sesuai keinginan kita. Ketika itu tidak terjadi, kita kecewa. Padahal, orang lain tidak pernah menandatangani kontrak untuk memenuhi semua harapan kita. Disinilah pentingnya melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Bukan berarti kita tidak boleh berharap orang lain baik, tapi kita tidak memaksakan mereka untuk selalu sesuai dengan bayangan kita. Kita mulai menerima mereka apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering berharap hari berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada masalah. Kita berharap pekerjaan selesai cepat, tapi ternyata lebih rumit. Kita berharap rencana berjalan mulus, tapi ada hal yang di luar kendali. Kalau kita terlalu bergantung pada ekspektasi, setiap perubahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar. Tapi kalau kita belajar hidup tanpa ekspektasi,
kita jadi lebih fleksibel. Kita tidak kaget ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita tidak panik ketika ada hambatan. Kita justru lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kunci dari semua ini adalah memahami satu hal sederhana. Kita hanya punya kendali atas diri sendiri. Pikiran kita, tindakan kita, respon kita. Di luar itu, semuanya tidak sepenuhnya bisa kita atur. Dan semakin kita mencoba mengontrol hal yang tidak bisa dikendalikan, semakin kita merasa frustrasi. Ketika kita mulai fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk memikirkan bagaimana orang lain harus bersikap, tapi lebih fokus pada bagaimana kita merespon mereka. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang hasil, tapi lebih fokus pada proses. Dan disitulah ketenangan mulai muncul. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kita tidak lagi menuntut hidup untuk sempurna. Kita mulai berdamai dengan kenyataan. Kita mulai menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai keinginan, dan itu tidak masalah. Ada satu hal menarik yang sering terjadi ketika kita berhenti terlalu berharap. Kita justru merasa lebih bahagia, karena kita tidak lagi terjebak dalam skenario yang kaku. Kita lebih terbuka terhadap apa yang terjadi. Kita lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Misalnya, ketika kita tidak terlalu berharap sesuatu, setiap hasil positif terasa seperti bonus. Bukan kewajiban yang harus terjadi, tapi sesuatu yang layak disyukuri. Ini mengubah cara kita menikmati hidup. Sebaliknya, ketika kita terlalu banyak ekspektasi, bahkan hal baik pun bisa terasa kurang. Karena kita selalu membandingkan kenyataan dengan standar yang kita buat sendiri. Dan standar itu seringkali terlalu tinggi atau tidak realistis. Hidup tanpa ekspektasi juga membantu kita menghadapi kegagalan dengan lebih tenang. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang menghancurkan, tapi sebagai bagian dari proses. Kita tidak merasa kehilangan segalanya hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Ini bukan berarti kita tidak merasakan emosi. Kita tetap bisa merasa sedih, kecewa, atau marah. Tapi kita tidak terjebak di dalamnya terlalu lama. Kita tidak membiarkan emosi itu mengendalikan hidup kita. Kita mulai melihat bahwa kekecewaan adalah bagian alami dari hidup, bukan sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya. Dan ketika kita menerima itu, kekecewaan tidak lagi terasa seberat dulu. Dalam banyak hal, ekspektasi itu seperti beban yang kita bawa sendiri. Semakin banyak kita berharap, semakin berat beban itu. Dan seringkali, kita tidak sadar bahwa kita yang menaruh beban itu di pundak kita sendiri. Ketika kita mulai melepaskan ekspektasi, kita seperti melepaskan beban itu sedikit demi sedikit. Hidup terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang. Kita tidak lagi terus-menerus merasa tertekan oleh apa yang seharusnya terjadi. Dan mungkin, disitulah letak kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan untuk mengontrol hidup, tapi kebebasan dari kebutuhan untuk mengontrol semuanya. Kita tidak lagi terikat pada hasil. Kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Kita mulai menemukan ketenangan dari dalam diri sendiri. Bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tapi karena kita menerima bahwa hidup memang tidak selalu seperti itu. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, sesuatu yang sederhana tapi kuat mulai terjadi. Kita tidak lagi takut kecewa. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Kita tidak lagi hidup dengan penuh kekhawatiran tentang masa depan. Kita tidak lagi terlalu terikat pada masa lalu. Kita mulai hidup di saat ini, dengan apa adanya. Dan mungkin, justru disitulah hidup terasa paling nyata. Banyak dari kita tanpa sadar hidup dalam pola yang sama berulang kali. Berharap, kecewa, lalu mencoba lagi dengan harapan yang lebih besar. Siklus ini terlihat seperti usaha untuk menjadi lebih baik, tapi sebenarnya seringkali hanya memperbesar potensi luka.
Karena setiap kali ekspektasi dinaikkan tanpa diiringi kesadaran, kita sedang menyiapkan diri untuk jatuh lebih dalam ketika realitas tidak sesuai. Ini bukan berarti kita harus berhenti mencoba, tapi kita perlu mengubah cara kita memandang hasil. Ketika kita terlalu fokus pada hasil, kita kehilangan kemampuan untuk menikmati proses. Segala sesuatu menjadi tentang harus berhasil, bukan belajar dari perjalanan. Kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian. Kalau berhasil, kita merasa berharga. Kalau gagal, kita merasa tidak cukup baik. Padahal, hidup tidak sesederhana itu. Cara pandang seperti ini membuat kita rentan terhadap kekecewaan, karena hasil tidak selalu mencerminkan usaha. Ada banyak faktor lain yang bermain, yang tidak bisa kita kontrol. Dan ketika kita menggantungkan harga diri pada sesuatu yang tidak sepenuhnya kita kendalikan, kita sedang menaruh kebahagiaan di tempat yang rapuh. Hidup tanpa ekspektasi mengajarkan kita untuk memindahkan fokus itu dari hasil ke proses, dari kontrol ke penerimaan, dari tuntutan ke kesadaran. Kita tetap melakukan yang terbaik, tapi kita tidak memaksa hasil untuk sesuai dengan keinginan kita. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dalam prakteknya tidak mudah. Karena kita sudah terbiasa hidup dengan ekspektasi sejak lama. Kita diajarkan untuk punya target, punya standar, punya harapan. Semua itu tidak salah, tapi seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Salah satu cara untuk mulai mengubah ini adalah dengan lebih jujur pada diri sendiri. Mengakui bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Mengakui bahwa orang lain tidak selalu bisa memenuhi harapan kita. Mengakui bahwa hidup tidak selalu adil. Kejujuran ini bukan untuk membuat kita pesimis, tapi justru untuk membuat kita lebih realistis. Dan dari realisme itu, kita bisa membangun ketenangan yang lebih stabil. Kita juga perlu belajar membedakan antara harapan dan keterikatan. Kita boleh berharap sesuatu yang baik terjadi, tapi kita tidak harus melekat pada hasil itu. Kita tidak harus menjadikannya satu-satunya cara untuk merasa bahagia. Misalnya, kita boleh berharap mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, tapi kalau tidak terjadi, itu tidak berarti hidup kita gagal. Itu hanya berarti ada jalan lain yang mungkin belum kita lihat. Ketika kita tidak terlalu terikat pada satu kemungkinan, kita menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan lain. Kita tidak merasa dunia runtuh hanya karena satu pintu tertutup. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Kita boleh berharap hubungan berjalan baik, tapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak bisa mengontrol perasaan mereka, pilihan mereka, atau cara mereka melihat dunia. Ketika kita mencoba melakukan itu, kita justru menciptakan konflik, karena kita menuntut sesuatu yang di luar kendali kita. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa orang lain adalah individu yang bebas, kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu mudah kecewa. Kita tidak lagi merasa harus mengubah mereka agar sesuai dengan harapan kita. Ini bukan berarti kita menerima perlakuan buruk, tapi kita memahami bahwa kita hanya bisa mengontrol respon kita, bukan perilaku mereka. Hidup tanpa ekspektasi juga membantu kita mengurangi overthinking. Banyak pikiran berlebihan muncul karena kita terlalu memikirkan apa yang seharusnya terjadi. Kita terus membandingkan realitas dengan harapan, dan itu menciptakan ketegangan mental. Ketika kita melepaskan ekspektasi, pikiran kita menjadi lebih sederhana. Kita tidak lagi terus-menerus memikirkan skenario yang belum tentu terjadi. Kita lebih fokus pada apa yang ada di depan kita sekarang. Ini membuat hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi membawa beban masa depan yang belum pasti. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu.
kita mulai hadir sepenuhnya di saat ini. Dan dari situ, kita mulai merasakan sesuatu yang mungkin jarang kita rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah tetap ada. Tantangan tetap datang. Tapi kita tidak lagi mudah goyah. Kita tidak lagi merasa harus mengontrol semuanya agar bisa merasa baik-baik saja. Kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari dunia yang sempurna, tapi dari cara kita melihat dunia. Dan ketika cara pandang itu berubah, hidup yang sama bisa terasa sangat berbeda. Seringkali yang membuat luka terasa dalam bukan karena apa yang terjadi, tapi karena cerita yang kita bangun setelahnya. Kita tidak hanya mengalami kejadian, tapi juga menafsirkannya. Kita memberi makna, menarik kesimpulan, dan seringkali menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Semua itu memperbesar rasa kecewa yang sebenarnya bisa saja lebih ringan jika tidak ditambah dengan narasi berlebihan di kepala. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, pikiran kita mulai bekerja. Kita mulai bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa tidak sesuai rencana? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat wajar, tapi seringkali tidak membawa kita ke arah solusi. Justru membuat kita terjebak dalam lingkaran pikiran yang tidak produktif. Hidup tanpa ekspektasi membantu kita memutus lingkaran ini. Bukan dengan mengabaikan perasaan, tapi dengan tidak menambah beban baru di atas kenyataan yang sudah ada. Kita belajar melihat kejadian apa adanya, tanpa harus selalu mencari makna yang menyakitkan. Misalnya, ketika seseorang tidak membalas pesan, kita bisa saja langsung berpikir bahwa mereka tidak peduli. Tapi itu hanya asumsi. Bisa jadi mereka sibuk atau ada hal lain yang terjadi. Ketika kita tidak terlalu terikat pada ekspektasi bahwa mereka harus selalu merespon, kita tidak langsung merasa tersinggung. Ini mengurangi banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu. Banyak masalah dalam hidup bukan berasal dari kenyataan, tapi dari interpretasi kita terhadap kenyataan. Dengan mengurangi ekspektasi, kita juga mengurangi kecenderungan untuk overinterpretasi. Kita tidak lagi terlalu cepat menarik kesimpulan. Kita memberi ruang untuk kemungkinan lain. Hal ini juga berdampak pada cara kita memperlakukan diri sendiri. Kita tidak lagi terlalu keras ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita tidak langsung menyalahkan diri sendiri atau merasa gagal total. Kita mulai melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai definisi diri. Ini membuat kita lebih berani mencoba, karena kita tidak lagi terlalu takut kecewa. Ketika kita tidak takut kecewa, kita justru menjadi lebih bebas. Kita bisa mencoba hal baru tanpa tekanan berlebihan. Kita bisa mengambil risiko tanpa rasa takut yang berlebihan. Ironisnya, justru dengan tidak terlalu berharap, kita sering mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena kita tidak tertekan, kita tidak terlalu kaku, kita lebih fleksibel dan terbuka terhadap peluang. Hidup tanpa ekspektasi juga membantu kita menghargai hal-hal kecil. Ketika kita tidak menuntut terlalu banyak, kita lebih mudah merasa cukup. Kita lebih mudah bersyukur. Kita mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari hal sederhana yang sering kita abaikan. Misalnya, hari yang berjalan tanpa masalah besar, percakapan kecil yang menyenangkan, waktu tenang tanpa gangguan. Semua itu menjadi lebih berarti ketika kita tidak terus-menerus menuntut sesuatu yang lebih besar. Ini bukan tentang menurunkan standar hidup, tapi tentang memperluas cara kita melihat kebahagiaan. Kita tidak lagi membatasi kebahagiaan hanya pada pencapaian tertentu. Kita mulai menemukan bahwa ketenangan bisa datang dari hal-hal yang sederhana, selama kita tidak terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu kita butuhkan. Dan mungkin, disitulah inti dari hidup tanpa ekspektasi. Bukan tentang kehilangan harapan, tapi tentang menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Kita tetap bergerak, tetap berusaha, tetap bermimpi,
Tapi kita tidak lagi kehilangan diri sendiri ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita tetap utuh apapun yang terjadi. Pada akhirnya, hidup tanpa ekspektasi bukan berarti hidup tanpa arah, tapi hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Kita memahami bahwa hidup tidak bisa dikontrol sepenuhnya, dan itu bukan masalah. Kita tidak lagi berusaha memaksa dunia untuk sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar menyesuaikan diri dengan realitas tanpa kehilangan prinsip. Kita mulai melihat bahwa banyak penderitaan datang dari keinginan untuk mengontrol hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita. Kita ingin orang lain berubah. Kita ingin masa depan pasti. Kita ingin hasil selalu sesuai harapan. Tapi semakin kita mencoba mengendalikan semua itu, semakin kita merasa lelah. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terus-menerus merasa cemas tentang apa yang belum terjadi. Kita tidak lagi merasa harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kita mulai menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Dan alih-alih melawannya, kita belajar hidup berdampingan dengannya. Ini membuat kita lebih tangguh. Bukan karena kita tidak pernah jatuh, tapi karena kita tidak lagi hancur setiap kali jatuh. Kita tahu bahwa kekecewaan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Kita juga menjadi lebih bijak dalam menetapkan harapan. Kita tidak lagi berharap secara sembarangan. Kita lebih selektif, lebih realistis, dan lebih sadar akan batas-batas yang ada. Kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain atau pada hasil tertentu. Kita mulai membangun ketenangan dari dalam diri sendiri. Dan ketika itu terjadi, hidup berubah, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena cara kita melihat dunia menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi terlalu reaktif terhadap perubahan. Kita tidak lagi mudah terseret emosi. Kita menjadi lebih stabil, lebih tenang, dan lebih damai. Kita tetap punya keinginan, tetap punya tujuan, tetap punya harapan, tapi kita tidak lagi terikat padanya. Kita tidak lagi menjadikannya sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita mulai menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu hasil. Dan mungkin, disitulah seni hidup tanpa ekspektasi benar-benar terasa. Bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman. Sebagai cara hidup yang membuat kita lebih bebas, lebih ringan, dan lebih tenang dalam menghadapi apapun yang datang. Kadang kita tidak sadar bahwa ekspektasi itu bukan hanya tentang hal besar seperti karir, hubungan, atau masa depan, tapi juga tentang hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Kita berharap hari berjalan lancar, berharap orang lain bersikap ramah, berharap rencana kecil tidak terganggu. Dan justru dari hal-hal kecil inilah sering muncul rasa kesal, jengkel, bahkan marah. Kita mungkin tidak menyebutnya sebagai kekecewaan besar, tapi akumulasi dari ekspektasi kecil yang tidak terpenuhi bisa menguras energi secara perlahan. Bayangkan ketika kita sudah menyusun hari dengan rapi, lalu tiba-tiba ada hal yang tidak sesuai. Macet di jalan, pekerjaan tambahan muncul, orang lain tidak menepati janji kecil, atau sesuatu yang kita tunggu tidak terjadi. Secara logika, itu hal biasa. Tapi karena kita sudah punya gambaran di kepala tentang bagaimana hari itu seharusnya berjalan, maka perubahan kecil terasa mengganggu. Kita mulai kehilangan mood, merasa hari jadi buruk, bahkan menyalahkan keadaan. Disinilah hidup tanpa ekspektasi menjadi sangat relevan. Ketika kita tidak terlalu kaku dengan bayangan tentang bagaimana sesuatu harus terjadi, kita jadi lebih fleksibel menghadapi perubahan. Kita tidak langsung bereaksi berlebihan hanya karena rencana berubah. Kita bisa menyesuaikan diri tanpa merasa dunia runtuh. Ini bukan berarti kita hidup tanpa rencana. Kita tetap boleh merencanakan hari, menetapkan tujuan, dan menyusun strategi. Tapi kita tidak menjadikan rencana itu sebagai satu-satunya kemungkinan. Kita memberi ruang untuk ketidakpastian. Kita memahami bahwa selalu ada faktor yang tidak bisa diprediksi. Ketika kita mulai membiasakan diri dengan pola pikir ini, kita akan melihat perubahan besar dalam cara kita merespon hidup. Hal-hal kecil yang dulu mudah memicu emosi, sekarang terasa lebih ringan.
Kita tidak lagi merasa harus mengontrol semuanya agar bisa merasa tenang. Kita juga menjadi lebih sabar, karena kita tidak lagi menuntut segala sesuatu berjalan sesuai ekspektasi kita. Kita lebih mudah menerima bahwa orang lain punya cara sendiri, waktu sendiri, dan prioritas sendiri. Kesabaran ini bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi muncul secara alami dari pemahaman bahwa hidup memang tidak selalu sesuai keinginan. Dan ketika kita menerima itu, kita tidak lagi melawan realitas. Selain itu, hidup tanpa ekspektasi juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat. Banyak hubungan rusak bukan karena kurangnya rasa sayang, tapi karena terlalu banyak tuntutan yang tidak diucapkan. Kita berharap orang lain mengerti, tapi tidak pernah menjelaskan. Kita berharap mereka berubah, tapi tidak pernah memberi ruang. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita kecewa. Tapi seringkali, orang lain bahkan tidak tahu apa yang kita harapkan. Dengan mengurangi ekspektasi, kita mulai berkomunikasi dengan lebih jujur. Kita tidak lagi berharap orang lain membaca pikiran kita. Kita mulai mengatakan apa yang kita butuhkan, tanpa menyalahkan ketika itu tidak bisa dipenuhi. Ini membuat hubungan menjadi lebih ringan. Tidak ada tekanan untuk selalu sempurna. Tidak ada tuntutan yang tersembunyi. Yang ada hanyalah interaksi yang lebih jujur dan realistis. Kita juga menjadi lebih menghargai apa yang ada. Karena kita tidak lagi terlalu fokus pada apa yang kurang. Kita mulai melihat hal-hal baik yang sebelumnya mungkin kita anggap biasa saja. Dan dari situ, rasa syukur muncul dengan sendirinya. Bukan karena hidup kita sempurna, tapi karena kita tidak lagi membandingkan hidup dengan ekspektasi yang tidak realistis. Ada satu hal penting yang sering terlewat. Ekspektasi bukan hanya kita arahkan ke dunia luar, tapi juga ke diri sendiri. Kita sering punya standar yang sangat tinggi terhadap diri sendiri. Kita ingin selalu kuat, selalu produktif, selalu benar, selalu berhasil. Ketika kita tidak bisa memenuhi standar itu, kita merasa gagal. Kita menyalahkan diri sendiri, merasa tidak cukup baik, dan terus menekan diri untuk menjadi lebih dari yang sebenarnya mampu kita lakukan saat itu. Hidup tanpa ekspektasi juga berarti belajar lebih lembut pada diri sendiri. Kita memahami bahwa kita manusia, bukan mesin. Kita punya batas, kita bisa lelah, kita bisa salah. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri, kita memberi ruang untuk bertumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi belajar dari rasa takut, tapi dari kesadaran. Kita mulai memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayangi, dengan pengertian, dengan kesabaran, dan dengan penerimaan. Ini bukan berarti kita berhenti berkembang. Justru sebaliknya. Kita berkembang dengan cara yang lebih stabil. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tertekan, dan tidak lagi takut gagal. Karena kita tahu, kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Dan ketika kita benar-benar memahami ini, kita akan melihat bahwa hidup tanpa ekspektasi bukanlah kehilangan sesuatu, tapi justru mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Ketenangan yang tidak mudah goyah. Semakin kita menjalani hidup dengan kesadaran ini, semakin kita menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita anggap penting, ternyata tidak sepenting itu. Banyak hal yang dulu kita kejar mati-matian, ternyata tidak memberikan ketenangan yang kita harapkan. Kita mulai mempertanyakan ulang, apakah selama ini kita benar-benar hidup, atau hanya mengejar ekspektasi yang kita buat sendiri, atau yang dibentuk oleh lingkungan. Seringkali, ekspektasi tidak hanya datang dari dalam diri, tapi juga dari luar. Dari keluarga, dari teman, dari media sosial, dari standar masyarakat. Kita tanpa sadar menyerap semua itu dan menjadikannya patokan hidup. Kita merasa harus mencapai sesuatu di usia tertentu, harus terlihat sukses dengan cara tertentu, harus menjalani hidup sesuai pola yang dianggap benar. Masalahnya, tidak semua ekspektasi itu cocok dengan diri kita.
Tapi karena kita sudah terlalu lama hidup dengan standar itu, kita tidak lagi mempertanyakannya. Kita hanya mengikuti, berharap suatu hari nanti kita akan merasa cukup. Namun kenyataannya, rasa cukup itu tidak pernah benar-benar datang jika kita terus hidup dalam ekspektasi orang lain. Karena kita tidak pernah benar-benar hidup untuk diri sendiri. Hidup tanpa ekspektasi mengajak kita untuk kembali melihat apa yang benar-benar penting bagi kita, bukan apa yang dianggap penting oleh orang lain. Kita mulai menyaring mana yang benar-benar kita butuhkan dan mana yang hanya tekanan sosial. Ini bukan hal yang mudah, karena kita harus berani berbeda. Kita harus berani tidak mengikuti arus. Kita harus berani menerima bahwa tidak semua orang akan memahami pilihan kita. Tapi disitulah letak kebebasan. Ketika kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita mulai hidup dengan lebih jujur. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk terlihat seperti sesuatu yang bukan diri kita. Kita mulai menerima diri sendiri apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita tidak lagi terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Perbandingan adalah salah satu sumber ekspektasi terbesar. Ketika kita melihat orang lain, kita mulai membuat standar baru untuk diri sendiri. Kita merasa harus seperti mereka, harus mencapai apa yang mereka capai. Padahal, setiap orang punya jalan yang berbeda. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita. Ketika kita berhenti membandingkan, kita juga berhenti menciptakan ekspektasi yang tidak perlu. Kita mulai fokus pada perjalanan kita sendiri. Kita tidak lagi merasa tertinggal, karena kita tidak lagi melihat hidup sebagai perlombaan. Hidup tanpa ekspektasi juga membantu kita menerima perubahan, karena kita tidak lagi terikat pada satu gambaran tentang bagaimana hidup harus berjalan. Kita lebih mudah beradaptasi ketika keadaan berubah. Kita tidak lagi merasa kehilangan arah hanya karena rencana tidak berjalan sesuai keinginan. Kita mulai melihat perubahan sebagai bagian alami dari hidup, bukan sebagai gangguan. Dan dari situ, kita menjadi lebih kuat. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kita menjadi lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Kita tidak lagi takut terhadap ketidakpastian. Kita justru melihatnya sebagai ruang untuk bertumbuh. Karena ketika kita tidak terlalu terikat pada hasil, kita menjadi lebih berani mencoba hal baru. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang gagal, karena kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Kita mulai melihat hidup sebagai proses yang dinamis, bukan sebagai sesuatu yang harus selalu stabil dan terprediksi. Dan mungkin, disitulah kita mulai benar-benar hidup. Bukan sekedar menjalani hari demi hari dengan beban ekspektasi, tapi menikmati setiap momen dengan kesadaran yang utuh. Kita tidak lagi terus-menerus mengejar sesuatu yang belum tentu membuat kita bahagia. Kita mulai menghargai apa yang sudah ada. Kita tidak lagi merasa harus menjadi sesuatu yang sempurna. Kita mulai menerima bahwa menjadi manusia saja sudah cukup. Dan dari situ, kita menemukan sesuatu yang sederhana tapi dalam. Ketenangan yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kita.